Mahesa Jenar bertambah hati-hati melihat perubahan sikap harimau itu. Untuk melawan langsung seekor harimau sangatlah berbahaya. Kuku-kuku serta gigi-giginya yang tajam itu dapat merobek kulitnya. Maka diputuskannya untuk segera mengakhiri perkelahian. Mahesa Jenar segera bersikap tanpa mempergunakan unsur-unsur pendahuluan untuk menekan lawannya. Ia berdiri di atas satu kakinya, menghadap langsung pada harimau itu. Satu kaki lainnya diangkat dan ditekuk ke depan. Sebelah tangannya menyerang di dada, sedangkan tangan kanannya diangkat tinggi-tinggi. Mahesa Jenar secepatnya mengatur peredaran nafasnya, memusatkan pikiran dan menyalurkan segala kekuatan lahir dan batin ke sisi telapak tangannya. Maka ketika harimau itu mengaum dahsyat, serta dengan garangnya menerkamnya, Mahesa Jenar pun telah siap dan terdengar ia berteriak nyaring. Ia memutar kaki yang diangkatnya itu setengah lingkaran dan membuat satu loncatan kecil ke samping. Berbarengan dengan itu tangan kanannya terayun keras sekali menghantam tengkuk harimau itu. Akibatnya adalah dahsyat sekali. Harimau itu mengaum lebih keras lagi, dibarengi dengan gemeretak tulang patah. Sekejap kemudian harimau itu melenting tinggi, dan sesaat lagi terdengarlah gemuruh tubuhnya jatuh ke tanah, tidak bergerak lagi selama-lamanya. Harimau itu mati karena patah tulang lehernya oleh kekuatan tangan Mahesa Jenar yang telah mempergunakan ilmu Sosrobirawa. Sesaat kemudian malam menjadi sunyi kembali. Yang terdengar kecuali tarikan nafas Mahesa Jenar adalah suara-suara binatang malam dan belalang bersahutan. Di langit, bintang-bintang gemerlapan seperti permata yang ditaburkan di atas lembar permadani biru kelam. Dengan tajamnya Mahesa Jenar mengawasi lawannya yang sudah tak bernyawa lagi itu. Ia dapat sedikit berbangga hati bahwa sampai sekarang ia mendapat kebahagiaan untuk memiliki ilmu gurunya yang dahsyat itu. Seandainya yang dikenali itu adalah manusia biasa, maka dapat dibayangkan bahwa manusia itu akan hancur lebur tanpa sisa. Belum lagi Mahesa Jenar puas menikmati kemenangannya, tiba-tiba terdengarlah suara gemerisik ilalang di belakangnya. Cepat-cepat ia memutar tubuhnya dan segera bersiaga. Tetapi ketika ia melihat siapakah yang berdiri di belakangnya, ia menjadi terkejut bukan kepalang. Kalau misalnya Lawo Ijo yang berada di situ, ia tidak akan seterkejut pada saat itu. Ternyata yang berdiri di belakangnya dengan wajah cerah, secerah bintang yang gemerlapan di langit adalah Nyai Wirosobo. Dalam beberapa saat Mahesa Jenar tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Sedangkan Nyai Wirosobo tertunduk malu. Tetapi kemudian Mahesa Jenar berhasil menguasai perasaannya, dan dengan sedikit tergagap ia bertanya, Nyai Wirosobo, kedatangan Nyai sangat mengejutkan aku." Nyai Wirosobo masih diam tertunduk sampai Mahesa Jenar meneruskan, "Apakah yang Nyai maksudkan sehingga Nyai memerlukan datang kemari?" Akhirnya Nyai Wirosobo menjadi seperti tersadar dari sebuah mimpi. Memang kedatangannya pun adalah seperti peristiwa dalam mimpi.
Nyai Wirosobo pada saat sebelum perkawinannya sangat mengagumi suaminya karena ketangguhan, keperkasaan serta keberaniannya. Tetapi kemudian suaminya menjadi lumpuh sehingga tak ada lagi yang dapat dikaguminya. Meskipun demikian, ia tetap mencintainya. Tiba-tiba muncullah seorang yang menurut anggapannya sangat mengagumkan pula, berani dan bersifat kesatria. Ketika Mahisa Jenar keluar dari ruang tidurnya dan berdiri di halaman, sebenarnya Nyai Wirosobo sudah berada di halaman pula untuk membeningkan pikirannya yang kusut. Mendadak pada saat itu terdengarlah aum harimau di kejauhan. Ketika dilihatnya, Mahisa Jenar menjadi gembira dan berlari ke arah suara itu. Tanpa sadar ia segera mengikutinya untuk sekedar dapat menyaksikan sikap kesatria Mahisa Jenar. Meskipun ia tak berlari secepat Mahisa Jenar, arah suara harimau yang mengaum berkali-kali itu telah menuntunnya sampai ke tempat pertarungan itu. Apalagi ketika ia menyaksikan bagaimana Mahisa Jenar membunuh lawannya, hatinya menjadi melonjak dan tak dapat dikuasainya lagi. Karena itulah, ketika ia mendengar pertanyaan Mahisa Jenar, ia menjadi agak bingung. Tetapi kemudian dijawabnya dengan penuh kejujuran. "Aku tidak tahu kenapa aku kemari." "Tidak tahu?" sahut Mahisa Jenar heran. "Ya, aku tidak tahu. Mungkin hanyalah terdorong oleh keinginanku menyaksikan suatu peristiwa yang dapat mengungkit kembali suatu kenang-kenangan yang indah pada masa muda." Jawab Nyai Wirosobo. "Apa yang Nyai Wirosobo lakukan adalah sangat berbahaya. Bagaimana kalau aku tidak dapat memenangkan pertarungan ini? Barangkali Nyai Wirosobo pun akan menjadi santapan macan loreng itu," kata Mahisa Jenar kemudian. "Tidak mungkin. Aku yakin kalau harimau itu akan terbunuh," jawab Nyai Wirosobo. "Nyai Wirosobo yakin?" tanya Mahisa Jenar, matanya memancarkan berbagai pertanyaan. Kembali Nyai Wirosobo tertunduk diam. Dia sendiri tidak tahu kenapa ia mempunyai perasaan demikian. "Nah, sebaiknya Nyai Wirosobo sekarang pulang. Adalah berbahaya sekali bagi Nyai untuk tetap berada di sini." Mahisa Jenar menasihati seperti anak kecil kemalaman bermain. Tetapi Nyai Wirosobo tetap tak bergerak. Bahkan tiba-tiba saja perasaannya terbang ke alam angan-angan yang pahit. Tiba-tiba saja ia rindukan kembali masa gadisnya beberapa tahun lampau. Saat-saat pertemuan dengan perkenalannya dengan Ki Wirosobo, serta cita-citanya untuk dapat meminang seorang anak dari laki-laki yang segagah, seberani, dan sepekarsa ayahnya. Tetapi sekarang, selama Wirosobo lumpuh, hampir seluruh bagian bawah tubuhnya, selama itu pula ia tak dapat mengharap menimang seorang anak laki-laki seperti yang dirindukannya. Kembali perasaan Nyai Wirosobo melonjak dan tak dapat dikendalikan, sehingga tiba-tiba ia tersedu-sedan. Mahisa Jenar adalah seorang laki-laki yang mempunyai perbendaharaan pengalaman yang luas sekali. Tetapi meskipun ia pernah berkenalan dengan banyak sekali wanita, ia sendiri belum pernah bergaul terlalu dekat.
sehingga wanita baginya adalah makhluk yang asing, yang mempunyai perasaan di luar kemampuannya untuk menjajakinya. Apalagi ia sendiri belum beristri. Maka ketika dilihatnya Nyai Wirosobo menangis, hatinya menjadi bingung kalang kabut. Mahisa Jenar semakin tidak mengerti apa yang harus dilakukannya. Ia sendiri tidak merasakan adanya suatu kesalahan yang dapat menusuk perasaan. Karena itu untuk beberapa saat ia hanya dapat berdiri diam seperti patung, sedangkan perasaannya bergolak menebak-nebak. Apakah sebabnya Nyai Wirosobo menangis? Akhirnya ia sampai pada suatu kesimpulan yang sangat ditakutinya. Karena pengetahuan Mahisa Jenar tentang perasaan wanita terlalu sempit, maka ia telah mempunyai tanggapan yang salah terhadap Nyai Wirosobo. Karena itulah ia bertambah cemas. "Nyai, aku telah mengorbankan harga diriku dengan tidak menerima tantangan Ki Wirosobo, sekedar untuk mengembalikan suasana ketentraman rumah tangga kalian. Dan sekarang, ketentraman yang sudah hampir pulih kembali, itu akan terganggu pula apabila kita berdua pada malam begini berada di tempat ini. Karena itu, pulanglah Nyai, dan lupakanlah segala angan-angan itu," kata Mahisa Jenar dengan suara gemetar. Nyai Wirosobo adalah seorang wanita yang berperasaan halus. Sehalus rambut dibelah 7. Ditambah pula, sudah beberapa tahun ia meladeni suaminya yang cacat kaki, sehingga ia menjadi semakin perasa. Maka ketika ia mendengar perkataan Mahisa Jenar, ia terperanjat. Meskipun Mahisa Jenar sama sekali tak bermaksud jahat, dan perkataannya itu diucapkan dengan jujur menurut perasaannya, tetapi akibatnya seperti sembilu yang langsung membelah ulu hati Nyai Wirosobo. Sebagai seorang wanita yang dididik oleh seorang saleh seperti Ki Asem Gede, maka sudah tentu ia mementingkan sifat-sifat keutamaan seorang wanita, di antaranya sifat setia dan berbakti kepada suaminya. Dengan demikian, maka perkataan Mahisa Jenar telah menggelorakan darahnya. Ia merasa tersinggung dengan anggapan itu. Meskipun ia sangat mengagumi keperkasaan seseorang, namun ia menjadi gusar juga karena tuduhan itu. Maka dijawabnya kata-kata Mahisa Jenar itu dengan suara yang bergetar. "Tuan, aku telah mengagumi keperwiraan Tuan, keberanian serta kejantanan Tuan. Dan dengan tidak sadar pula aku telah mengikuti Tuan sampai ke tempat ini untuk menyaksikan keperwiraan Tuan. Hal ini mungkin disebabkan aku terlalu mengagumi keperkasaan suamiku pada masa muda kami berdua. Dengan menyaksikan keperkasaan Tuan, aku mendapat suatu jembatan yang dapat menghubungkan kembali dengan kenangan masa silam. Suatu masa yang penuh dengan harapan dan cita-cita. Tetapi Tuan telah menuduh aku dengan tuduhan yang menyakiti hatiku." Suara Nyai Wirosobo tersekat di kerongkongan oleh air matanya yang mendesak. Mendengar jawaban itu, Mahisa Jenar tidak kurang terperanjatnya. Tetapi ia tetap tak dapat mengerti. Kalau demikian halnya, mengapa seorang wanita seperti Nyai Wirosobo sampai bersusah payah mengikutinya?
Karena Maisenar adalah seseorang yang berdada terbuka serta tidak suka menyembunyikan perasaannya, maka berkatalah ia, "Tetapi sampai demikian, perlukah Nyai Wirosobo pergi ke tempat ini sampai malam begini?" Sekali lagi, dada Nyai Wirosobo yang penuh itu terguncang. Ia menjadi bertambah gusar mendengar kata-kata Maisa Jenar itu. Tetapi seperti halnya Maisa Jenar yang tak dapat menjajaki perasaan Nyi Wirosobo pun tak tahu sama sekali akan ketulusan hati Maisa Jenar. Bahkan ia menyangka bahwa dalam kesempatan itu Maisa Jenar ingin memancing-mancing untuk meraba-raba perasaannya. Karena itu dengan marahnya ia berkata, "Tuan, aku tidak menyangka bahwa hati Tuan ternyata palsu. Maka baru sekarang aku mengerti kenapa suamiku berkata bahwa tak mungkin seseorang menyambung nyawanya tanpa pamrih. Tetapi Tuan jangan mimpikan air mengalir ke udik." Sekarang Maisa Jenar yang merasa dadanya terguncang. Ia tak dapat membayangkan bahwa wanita cantik seperti Nyai Wirosobo itu dapat sedemikian marahnya sehingga mengeluarkan kata-kata yang menusuk perasaan sedemikian pedihnya. Karena itu, seluruh tubuh Maisa Jenar menggigil karena ia berusaha menahan diri. Di samping itu ia mulai merasa bahwa mungkin perkataan-perkataan yang telah menyinggung perasaan Nyai Wirosobo. Maka dalam kebingungan itu, ia hanya dapat berdiri terpaku seperti patung. Tak ada sepatah kata pun yang diucapkan. Sampai Nyai Wirosobo menyambung pula, "Tuan, barangkali Tuan menyangka bahwa suamiku hanya dapat bermain-main dengan jelek, dengan samparan. Tetapi ketahuilah Tuan, bahwa aku mengharap ia lekas sembuh. Dan sesudah itu, aku tidak tahu apakah aku masih dapat mengagumi ketangkasan Tuan Maisa Jenar di hadapan suamiku." Sekali lagi dada Maisa Jenar terguncang. Ia adalah seorang laki-laki yang mengutamakan keperwiraan seorang kesatria. Ia sudah menahan dirinya sekian lama sejak ia menerima sindiran-sindiran Wirosobo di hadapan Mantingan dan Ki Asem Gede. Seandainya Nyai Wirosobo tidak langsung menyinggung harga dirinya sebagai seorang laki-laki, mungkin ia masih dapat menahan dirinya, meskipun dadanya akan menjadi sesak. Tetapi sekarang, Nyai Wirosobo yang karena marahnya telah langsung merendahkan harga dirinya sebagai seorang laki-laki dengan memperbandingkan dengan Wirosobo. Karena itulah maka Maisa Jenar tidak dapat lagi membendung aliran perasaannya yang semakin deras mendarah dan telah cukup lama tertahan. Meskipun demikian, ia masih berusaha untuk menyambut tantangan itu dengan sebaik mungkin, meskipun nafasnya menjadi berdesakan. Mudah-mudahan Ki Wirosobo lekas sembuh, dan aku akan mencoba melayani Nyai Wirosobo, meskipun barangkali aku tak dapat memberi kepuasan. Dan sebenarnya masih banyak yang akan diucapkan Maisa Jenar, tetapi ia tak tahu bagaimana melakukannya. Sedangkan yang keluar dari mulutnya adalah, "Nyai, kalau memang ada kesalahanku, maafkanlah. Tak ada gunanya aku lebih lama tinggal di sini. Perkenankanlah aku pergi. Tolong pamitkan kepada mereka berdua
Dan lain kali aku mengharap dapat bertemu kembali. Juga kepada Ki Wirosopo, sampaikan salamku. Sampai bertemu apabila ia telah sembuh kembali. Belum lagi Mahesa Jenar mengucapkan seluruh kata-katanya, terdengar suara Nyai Wirosopo hampir berteriak. Salahkulah kalau aku datang sampai kemari. Apapun sebabnya, karena aku wanita. Kemudian di luar dugaan Mahesa Jenar, Nyai Wirosopo segera berlari meninggalkan tempat itu. Mahesa Jenar terpaku di tempatnya. Alangkah tumpulnya perasaanku. Sungguh aku tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Belum lagi Mahesa Jenar menemukan jawaban, didengarnya dari arah samping suara gemerisik rumput kering. Cepatlah ia memutar tubuhnya menghadap ke arah suara itu. Ternyata apa yang dijumpainya mengejutkan pula. Orang yang datang itu adalah Ki Dalang Mantingan. Sesaat jantung Mahesa Jenar jadi berdegupan. Kalau ada orang ketiga yang menyaksikan hadirnya Nyai Wirosopo di tempat itu, dapatlah menimbulkan bermacam-macam prasangka. Tetapi karena ia percaya bahwa sahabatnya itu tidak akan menjelekkan namanya, maka segera ia pun dapat menguasai dirinya kembali. Sementara itu terdengar Mantingan berkata, "Adimas, maafkan kalau kedatanganku sangat mengejutkan, Adimas." Tidak Kakang Mantingan. Tetapi sudah lamakah Kakang berada di sini? Jawab Mahesa Jenar sambil menggeleng lemah. Sudah lama. Aku menyaksikan semua yang terjadi. Sejak Adimas membunuh harimau itu dengan tangan, sampai perselisihan paham yang terjadi antara Adimas dengan Nyai Wirosopo, sahut Mantingan. Mahesa Jenar menundukkan kepalanya sambil kembali menggeleng lemah. Kemudian katanya, "Aku tidak mengerti kenapa hal-hal serupa bisa terjadi. Kau dengar seluruh pembicaraan kami, Kakang?" "Iya, seluruhnya. Aku datang ke tempat ini bersamaan waktunya dengan Nyai Wirosopo," jawab Mantingan. "Kau tahu bahwa aku di sini?" tanya Mahesa Jenar lebih lanjut. "Iya, sebab ketika aku mendengar aum harimau dan terbangun dari tidurku, aku tidak melihat Adimas di pembaringan. Segera aku mencarinya. Ketika aku turun ke halaman, aku melihat Nyai Wirosopo sedang berlari dengan kencangnya ke arah suara harimau itu. Tentu saja aku tidak dapat membiarkan hal semacam itu. Segera aku pergi menyusulnya, dan seterusnya seperti apa yang terjadi di sini." Mendengar keterangan Mantingan, Mahesa Jenar menarik nafas dalam-dalam. Kemudian untuk beberapa saat mereka berdiam diri, tenggelam dalam pikiran masing-masing, sampai kembali Mantingan berkata, "Adimas, sebenarnya apa yang terjadi hanyalah karena kesalahpahaman belaka. Apa menurut Kakang tentang hal itu?" sela Mahesa Jenar. "Maafkanlah kalau aku katakan bahwa tidak banyak yang Adimas ketahui tentang perasaan seorang wanita. Sebaliknya Nyai Wirosopo menerima keterbukaan dada Adimas itu dengan kemaskulan dan kegusaran. Sebenarnya tak ada persoalan apa-apa antara Adimas dan Nyai Wirosopo.
Karena itu tak ada alasan bagi Adimas untuk tergesa-gesa pergi. Mahesa Jenar diam sejenak. Ia mencoba mencerna keterangan Ki Dalang Mantingan. Tetapi akhirnya kembali ia menggeleng lemah. Kakang Mantingan, aku kira lebih baik aku pergi. Banyak hal yang tidak menguntungkan apabila aku tetap tinggal di sini. Kakang tahu bahwa aku bukanlah seseorang yang sabar untuk menerima perangsang-perangsang yang dapat membakar perasaanku. Aku juga masih belum tahu apakah Wirasobo sudah puas dengan kematian Samparan. Kembali mereka berdiam diri. Udara malam yang lembab di daerah pegunungan mengalir di bawah arus angin perlahan-lahan. Dan dalam keheningan itu kembali suara-suara malam bertambah jelas. Sebenarnya sangatlah berat perasaan Mantingan untuk melepas Mahesa Jenar pergi. Meskipun baru beberapa hari ia mengenalnya, namun seolah-olah hatinya telah tergenggam erat dalam tali persahabatan. Karena itu ia berusaha keras untuk menahan Mahesa Jenar. Adimas, kalau Adimas berkeras untuk meninggalkan tempat ini, bukankah lebih baik Adimas pergi ke Prambanan? Kakang Demang Pananggalan akan merasa berbahagia kalau Adimas sudi tinggal beberapa hari di rumahnya. Mahesa Jenar tidak segera menjawab ajakan itu. Memang pernyataan yang demikian itu mungkin sekali. Tetapi mengingat kemungkinan lain di mana Ki Asem Gede turut berkepentingan adalah kurang pada tempatnya. Sedangkan ia sama sekali tidak mengerti persoalannya. Tidaklah enak perasaan Mahesa Jenar untuk meninggalkan keluarga Ki Asem Gede dan kemudian tinggal pada keluarga Mantingan. Dengan demikian suasana menjadi kaku, seperti garis-garis karang di tebing-tebing pegunungan yang merupakan lukisan-lukisan hitam di atas dasar kebiruan langit yang ditaburi bintang-bintang. Akhirnya Mahesa Jenar mengambil suatu ketetapan. Ia harus pergi meninggalkan daerah itu. Kakang Mantingan, terpaksa aku tidak dapat mengubah keputusanku. Banyak hal yang dapat aku lakukan kalau aku melanjutkan perjalananku. Mungkin aku dapat menemukan sarang lowo ijo di hutan Mentau, atau gerombolan orang-orang yang berkuda yang membuat upacara-upacara aneh dengan mengorbankan gadis-gadis itu. Sampai sekian Mantingan sudah menduga bahwa sulitlah baginya untuk tetap menahan Mahesa Jenar. Sementara itu Mahesa Jenar meneruskan, Kakang Mantingan, meskipun aku bukan lagi seorang prajurit, namun aku masih tetap ingin mengabdikan diriku. Sebab pengabdian yang sebenarnya tidak harus melulu ditujukan kepada raja, tetapi sebenarnya lah bahwa pengabdian harus ditujukan kepada rakyat. Karena itu, aku akan merasa berbahagia sekali kalau aku dapat berbuat sesuatu untuk ketentraman hati rakyat. Nah, Kakang Mantingan, sampai sekian pertemuan kita ini. Tak sepatah kata pun yang dapat diucapkan Mantingan. Betapa kagumnya ia terhadap Mahesa Jenar yang telah menemukan garis tujuan hidupnya. Meskipun ia sendiri juga selalu berusaha untuk melakukan hal-hal yang serupa, yaitu membasmi kejahatan. Tetapi apa yang dilakukannya
itu adalah di luar kesadaran bagi suatu tujuan yang besar. Karena itu apa yang dilakukannya adalah suatu perbuatan sepotong-sepotong tanpa suatu garis penghubung dari yang satu dengan yang lain. Kemudian terdengar kembali Mahisa Jenar berkata, "Kakang Mantingan, sampai di sini kita berpisah. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi. Kalau Kakang Mantingan tidak keberatan, di akhir tahun ini, 2 hari sebelum purnama penuh, kita bertemu di sekitar Banyu Biru dan Rawa Bening. Bukankah pada saat itu akan terjadi sesuatu yang penting?" Seperti diperingatkan akan kelalaiannya, Mantingan menjawab, "Baiklah Dimas. Baiklah kita menyaksikan pertemuan para tokoh-tokoh sakti dari aliran hitam itu. Sementara itu masih ada waktu bagiku untuk sedikit menambah pengetahuanku yang sangat picik ini. Sesudah itu aku juga akan segera kembali ke Wonokerto. Mudah-mudahan aku diizinkan oleh guruku Ki Ageng Supit. Aku kira Ki Ageng Supit tidak akan keberatan selama apa yang kita lakukan tidak bertentangan dengan garis kebijaksanaan negara. Nah, Kakang Mantingan, selamat tinggal. Salamku buat Ki Asem Gede dan Demang Pananggalan." Dengan perasaan yang sangat berat, Mantingan melepas Mahisa Jenar pergi. Sebenarnya Mahisa Jenar pun merasa betapa beratnya meninggalkan daerah ini. Meskipun ia mengalami banyak hal yang tidak menyenangkan, tetapi justru karena itu ia akan tetap terkenang pada sahabat-sahabatnya, di mana ia sendiri sedang mengalami kesulitan. Kini kembali Mahisa Jenar dengan pengembaraannya. Mula-mula ia berjalan menyusur jalan yang dilaluinya ketika ia mengikuti Ki Asem Gede. Tetapi ia tidak mau terus sampai ke Prambanan. Karena itu, ketika jalan ini akan memasuki Belukar, ia kembali mengambil jurusan lain. Ia memilih jalan yang membelok ke barat, menyeberangi Sungai Opak. Meskipun ia sama sekali belum mengenal daerah yang dilaluinya, tetapi sedikit banyak ia mengenal ilmu perbintangan yang diharapkan dapat menuntunnya ke arah yang ia kehendaki. Demikianlah Mahisa Jenar sebagai seorang perantau berjalan dari desa ke desa, dari kademangan yang satu ke kademangan yang lain. Dilewatinya desa-desa Semboyan, Kalimati, Temu Akal, terus ke selatan lewat daerah Silembu dan Cupuwatu, terus kembali membelok ke arah barat tanpa berhenti. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Temukan jawabannya di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya.